Selanjutnya kita akan mendengarkan sharing Dharma yang akan dibawakan oleh Yang Mulia Bante Badra Sukita Mahastawira dengan tema cara efektif mengubah buah karma. Umat dipersilakan untuk berdiri bersikap anjali dan berhadapan karena suhu Badra Sukita Mahastawira akan memasuki ruangan kebaktian. Umat dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum mendengarkan tuntunan Dharma dari Bante, marilah kita bersama-sama membacakan parita Aradana Dhammadesana. Brahma Caloka Dipati Sahampati Katanjalian Diwarang Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Desetu Dhammam Anukampi Mampaja. Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, merangkap kedua tangannya memohon, ada makhluk-makhluk dengan sedikit debu di matanya. Ajarkanlah Dharma demi kasih sayang kepada mereka. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Sebelum kita mulai, mari kita baca Namo Sakyamuni Buddha 3 kali. Namo Pansu Sakyamuni Pho. Namo Pansu Sakyamuni Pho. Namo Pansu Sakyamuni Pho. Ya. Selamat pagi, Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Amitabha. Ya, tema kita cara efektif mengubah buah karma. Ya, kita semua sudah mengerti tentang karma ya, pasti. Ya, ada karma baik, ada karma buruk. Karma itu adalah apa? Perbuatan, pikiran, ya. Sebuah pikiran kita juga menghasilkan karma, ya. Sebuah ucapan juga bisa menghasilkan buah karma, ya. Jadi saya rasa
karma itu tidak perlu dijelasin lagi lah ya. Semua udah ngerti. Nah sekarang kita buah karma ya. Buah karma kenapa perlu dirubah? Kalau buah karma kita sudah baik-baik saja, mengapa harus dirubah? Kan timbul pertanyaan gitu kan. Ya, Suhu juga anggap kalau kita sudah baik-baik saja, ya baik-baik saja. Ya, 你们大家很开心吗？开心 ？Happy? Happy ya sudah, tidak usah dengar ceramah lagi, selesai udah. Karena kita semua sudah happy, bahagia ya. Ya, hidup cuma seperti itu saja. Ketika kita dalam keadaan batin baik ya, tenang, damai, bahagia, itulah Dharma, siraman Dharma untuk kita. Kesejukan Dharma untuk kita ada di dalam batin kita, ya. Cuman tidak selamanya seperti itu, ya. Kita kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik. Nah, ketika kita tidak baik, nah inilah perlu kita berubah. Kalau menurut Anda, cara mengubah gimana caranya? Ketika batin kita sedang tidak baik, cara efektifnya apa? Masing-masing berbeda loh. Belum tentu yang Suhu sampaikan ini bisa bermanfaat untuk semua, belum tentu ya. Karena itu cara yang Suhu pakai, ya. Kalau Suhu pakai cara, kalau saya lagi misalnya saat ini saya masuk ke sini ya, pertama kali duduk seperti gini di Wihara Ekayana. Saya perhatikan batin saya dulu ini. Oh dia lagi cincang ya, lagi tegang ini ya, lagi kayaknya perlu adaptasi sebentar ya. Gejolak batinnya gimana? Saya perhatikan, saya duduk. Oh dia lagi grogi ini ya. Bagaimana ini nanti saya mau cerita apa gitu kan? Nah, jadi kita perhatikan, kita hidup di saat ini. Mungkin cara yang paling efektif ya, itu bagi Suhu, langsung kita melihat hati kita, tubuh kita, napas kita, pikiran kita. Itu namanya melatih kesadaran hidup di saat kini. Itu cara Suhu. Kalau kalian gimana saya nggak tahu ya. Dan baru maju ke depan, sudah damai, sudah tenang, baru mulailah melafal nama Buddha. Ya, boleh dicoba ya. Melafal nama Buddha mendapat blessing dari Buddha. Yakin gak? Yakin gak? Kalau yakin baru bisa. Kalau gak yakin, gak bisa. Ada orang yang gak bisa. Suruh baca Omitofo, ya, dia lagi gelisah, dia lagi nggak tenang hidupnya, ya. Katanya nianfo kei xiao ye zhang, bisa mengikis karma buruk, ya. Tapi semakin dibaca, Suhu saya nggak bisa tidur nih ya. Semakin baca, gimana? Ya, Omitofo, Omitofo, Omitofo gitu aja, gampang. Kalau kalian bacanya gimana? Ya sama kan? Omitofo, Omitofo, Omitofo. Kalau Suhu beda nih, ya bedanya apa?
Amitofo. Siapa yang lagi baca Amitofo? Siapa yang mendengar? Siapa yang membaca? Siapa yang merasakan Amitofo ini? Dia tahu itu. Nah, makanya perbedaannya di sini. Bukan baca-baca, sekedar baca. Ya. Baca suaranya dari mana? Oh, dari mulut saya. Terus keluar, terus suaranya ditangkap oleh siapa? Telinga saya. Lalu masuk ke dalam hati, lalu dari hati keluar lagi Amitofo. Seperti itu. Nah, setelah kita fokus ya, Amitofo, mendengar, ting ziji de senyin ya, mendengar suara sendiri, Amitofo, Amitofo. Kan terasa gimana? Sangat fokus kan? Sangat hidup di saat kini dan tidak dikacaukan oleh kita punya stres ya, memikirkan hal-hal yang udah berlalu atau dikacaukan oleh masalah yang belum terjadi, mengkhawatirkan ya yang belum terjadi, kita pusing ya. Tidak, saya hanya Amitofo, Amitofo. Percaya deh, 10 kali aja manfaatnya luar biasa. Itu bagi suhu ya. Coba kalian praktekkan ya. Pertama-tama hadapi dulu ya batin kita ya. 就是kita terima dulu batin kita ya. Kan ada satu kata dharma dari master, ada 4 kata ini perlu diingat. Pertama-tama kita terima, 接受我们的一切 keadaan kondisi apapun saya terima, hadapi ya. Terus hadapi, 接受 terima, dan atasi. Cara mengatasinya gimana? Hidup di saat kini. Melihat napas, nefo. Udah itu, hati udah tenang, udah lega. Fang xia, melepaskan. Pikiran-pikiran yang negatif itu dilepaskan. Nah, beres. Udah, masalah satu kali ini kita atasi dengan baik. Seperti itu. Ya, jadi pertama hadapi. Kedua, terima. Ketiga, atasi. Keempat, lepaskan. Itu cara efektif ya. Mengubah pola berpikir kita yang tadinya mungkin negatif terus, marah terus, benci, ya semua ada di dalam batin kita. Kita lepaskan, ya. Tapi ada aturannya, ya. Jangan paksa. Saya nih Omi Tovo kok nggak bisa lepas-lepas gitu, ya. Jadi kita harus hadapi dulu batin kita dan terima dulu, ya, batin kita. Udah itu, kita harus selalu melihat kebaikan. Melihat kebaikan, kita orang yang berbuat baik kepada kita, ya, kita jangan lupa. Kita berbuat baik kepada orang lain, jangan diingat-ingat terus, ya. Kok kenapa orang lain tidak berterima kasih kepada kita, ya? Kita kan selalu begitu, lebih mengingat kebaikan kita kepada orang lain daripada mengingat kebaikan orang lain. Setuju enggak?
Setuju enggak? Setuju, jujur kita, jujur ya. Suhu juga sama. Selalu ingat, ini orang saya udah baik, kok kenapa dia bukan ya? Gak terima kasih gitu. Nah malah berbuat yang tidak baik kepada kita. Nah itu makanya itulah yang selalu bisa mengganggu batin kita. Selalu menagih, selalu menuntut. Yang membuat batin kita tidak tenang. Ya, jadi hanya mengingat kita harus melatih. Hanya mengingat kebaikan dan selalu bersyukur. Para Buddha Bodhisattva dan orang-orang bijak mengajarkan kita untuk selalu mengingat kebaikan, bersyukur, dan bukan kebencian. Selainnya kita hanya mengingat kebaikan yang orang lain berikan kepada kita. Dan tidak mengingat kebencian orang lain yang tunjukkan kepada kita. Wah, untuk itu susah enggak? Susah lah, ya. Sakit hati ini ya. Bagaimana kita bisa lupakan segampang itu? Dia sudah menyakiti hatiku. Wah, ingat sekali, terekam sekali, ingat 2 kali, wah rekamannya semakin tajam. Ingat 3 kali, wah semakin tajam sehingga dia menjadi kemelekatan. Lalu dia menjadi kebiasaan untuk mengingat kebencian. Lalu terakhir menjadi karakter kita. Bukankah seperti itu? Kata orang-orang bijak. Jadi itu kebiasaan harus dirubah. Ya, mengingat kebaikan saja yang diingat. Ya, orang yang tahu budi dan membalas budi ibarat apa? Meminum air selalu ingat pada sumbernya. Makan buah harus tahu pohonnya. Itu yang perlu kita tanamkan sehingga kita mempunyai kebiasaan apa? Tahu budi, membalas budi. Terutama budi siapa? Kalau kita tidak menghargai kebaikan, malah apa? Ingat yang tidak baik, yang negatif, yang kebencian, maka hidup kita akan saling menyakiti, bukan saling menyayangi. Bahaya, hidup kita tidak tenang, ya. Jadi tentu kita tidak ingin menjadi orang yang hanya menyakiti, tapi kita ingin menjadi orang yang bisa menyayangi, ya. Bagaimana supaya kita tidak menyakiti? Ketika bertemu dengan orang yang suka menyakiti. Dan kebetulan orang yang suka menyakiti ini adalah orang tua kita, anak, suami, istri, dan orang-orang yang hidup sangat dekat bersama kita satu rumah. Bagaimana? Ketemu enggak orang seperti itu? Wah, semua ngangguk kepala. Tanya, perlu ke wihara hilangkan stres ya. Daripada di rumah terus ketemu lagi orang itu. Aduh, hengkerian ya, suhu juga sama sih, ya. Pandangan yang tidak cocok, ya. Ada teman perguruan kita, ya, sesepuh, susyong lah ya. Hidup bersama kita berdua, kita keluar sering berdua. Orang bilang, kalian ini kayak sepasang ya, kayak itu gelas ketemu tutup ya. Kemana-mana selalu berdua, xian an xian le ya. Padahal tiap hari di rumah tidak cocok itu. Ya, satu penyayang hewan ya. Wah, dia kalau sayangi kucing, kucing bisa masuk ke rumah dan di mana-mana dia bisa tidur ya.
Dan bukannya 1 ekor loh, beberapa ekor, banyak sekali yang dia pelihara. Sehingga mengotori rumah. Saya stres, saya ini orang yang bersih dan mau rapi ya. Aduh, tiap hari gara-gara kucing bertengkar ya. Nah, sama ya. Kita semua gak bisa hindari itu kalau mau hidup bersama, tidak ada yang sempurna. Apakah saya boleh melarang dia tidak pelihara? Dia bilang, kamu kan belajar cinta kasih, semua makhluk harus dicintai. Ya, kucing pun harus dicintai, anjing juga dicintai. Kenapa kamu benci sama kucing? Loh, saya bukan benci sama kucing. Cuma jangan pelihara di rumah. Jadi kalau dia sudah saya tolong di jalanan, ya kan kucingnya kan ada yang ditabrak, ada yang sakit parah, dia urusin, bawa ke dokter, ada yang perlu operasi, dia rawat itu. Ada yang kayak rawat orang gitu ya, ada yang beolnya udah kayak apa ya, dia harus bersihin. Wah, dia benar-benar cinta kasihnya luar biasa. Apakah saya boleh melarang dia? Tidak boleh ya. Nanti saya kualat ya, kena karmanya itu ya. Pikir-pikir kalau saya ribut terus ya, wah nanti saya tanam karma buruk ini. Akhirnya apa? Akhirnya saya harus mendukung. Karena apa? Karena apa yang dia buat, saya tidak bisa buat. Cinta kasihnya itu benar-benar tulus, bukan kucing yang mahal ya. Terus dia gendong-gendong, bukan begitu. Maksud dia, jalanan itu kalau ada kucing yang sakit, kena tabrak, dia mau urus. Dia kalau lihat ya, bukan sengaja pergi ya. Yang dilihat oleh mata dia kalau nggak selamatin nggak bisa. Nah, akhirnya dia urusin, ya udah besar di rumah, nggak bisa mandiri kan. Nggak bisa mandiri, terpaksa harus dipelihara sampai mati. Tanggung jawab dia katanya. Benar nggak itu? Benar juga, saya nggak bisa melarang ya. Tapi harus kita pikir cara yang bijak, bagaimana supaya kucing ini tidak mengganggu kita. Ya, kasihlah tempat yang supaya dia bisa hidup nyaman, kita juga nyaman. Tidak saling mengganggu ya. Nah akhirnya timbul itu kebijakan itu ya. Sampai harus pakai AC loh ya. Kenapa? Habis di tingkat paling ke atas panas sekali ya. Wah nanti kucing ini kepanasan mati itu semua ya. Jadi terpaksa harus kasih AC juga. Itu entah benar entah salah itu ya. Nah, saya pun bingung ya. Nah, nanti mau tanya ke senior ini ya. Supaya tapi kalau dilarang ya, wah dia menderita itu. Karena apa? Karena cinta kasihnya itu luar biasa ya. Bayangin aja, kita mau nggak urus kotoran kucing itu? Kita mau nggak membalut lukanya? Sampai dia udah kayak dokter loh, dokter hewan loh. Orang kalau ada masalah kucing, tanya ke dia, dia tahu tuh. Dia sampai ada suntikan itu dia bisa pegang jarum loh. Ya. Jadi semua itu dilakukan dengan hati yang tulus, bukan untuk senang-senang gitu. Kan kalau ada orang pelihara kucing itu kan untuk menghibur, ya kan? Supaya kalau majikannya pulang dia kan terhibur. Kalau ini dia enggak, benar-benar mengurusi. Nah itu ya tidak cocok satu rumah ya pandangan dengan kita juga harus terima. Karena apa? Karena namanya percaya kepada jodoh enggak? Jodoh. Kita Buddhis kan ada ing, yen, ko. Ing, ko itu karma. Ya, sebab
akibat. Ya, kita kan selalu ngomong cuman hukum karma, hukum sebab akibat. Di tengah-tengahnya itu ada apa? Ada sebuah kondisi yang mendukung baru karma ini berbuah. Betul nggak? Kayak kita tanam bibit, kan ada matahari, ada air, ada udara untuk dia baru bisa bertumbuh kan. Kalau tanpa kondisi, bibit itu taruh di meja ini bisa tumbuh nggak? Nggak bisa. Nah, itulah namanya jodoh. Ya, kondisi itu ien, ya. Bahasa Hokkien ien, bahasa Mandarin yin yen, ya. Yin yen ko. Nah, maka di sini yang kita latih ini apa? Menciptakan kondisi yang baik supaya menghasilkan, kan kita masa lampau kan banyak tanam karma baik, karma buruk, ya. Tapi energi mana yang lebih kuat, itulah yang berbuah. Kita beri kondisi apa kepada dia sehingga dia cepat berbuah. Ada satu kata begini, kalau belajar baik perlu 3 tahun, belajar jahat 3 hari loh, 1 hari udah bisa. Bukan 1 hari, setiap saat bisa. Buktinya emosi perlu belajar nggak? Emosi, marah, tak perlu belajar kan? Tapi dia bisa sendiri kan? Nah, belajar baik untuk tidak emosi, waduh setengah mati ya kita ya belajar ya. Sampai hari ini pun belum berhasil ya. Jadi energi mana yang lebih kuat? Nah, misalnya karma baik berbuah. Berbuahnya karena apa? Kita menciptakan kondisi yang baik terus. 创造好的因缘呐, menjalin jodoh baik. Ya, berbuah baik, menimbulkan pikiran yang baik, niat yang baik, hati yang tulus. Nah, karma baik itulah yang berbuah nanti. Meskipun ketemu karma yang berat, misalnya sakit, ya sakitnya kalau sakit gigi aja, sakit gigi juga sakit loh, ya sakit kepala juga sakit. Yang namanya sakit itu sakit loh, ya bukan sakit ringan-ringan. Kalau saya bilang, kalau saya sakit jangan dibeli sakit kepala pusing. Kalau kepala pusing nggak bisa bangun, ya. Kalau yang lainnya masih bisa jalan, masih bisa ngomong, masih bisa bekerja. Tapi kalau dia udah hun-hun ya, wah udah nggak bisa, harus tidur ya. Jadi semua sakit itu menderita. Nah, kita walaupun kita ketemu sakit, karma yang tidak baik ini berbuah ya. Namun kita ada jodoh yang baik, kondisi yang baik, niat yang baik, pikiran yang baik, namanya positif, optimis, sehingga sakit ini tidak menjadi beban kepada kita, batin kita, ya. Tapi kalau kita menganggap ini sebuah beban, ya semakin sakitlah kita, ya. Jadi mana yang perlu kita ciptakan, yaitu apa? Kembali lagi pikiran yang positif. Ya, optimis, pikiran yang sadar. Itu cara efektif menghadapi karma kita yang berbuah ini. Sama ya, ada orang begini, dia sakit banget. Kita kan suka apa besuk orang sakit ya, doa. Saya lihat ada yang biasa-biasa saja. Ada yang sakit cuma ringan tapi terasa kayak mau mati gitu. Ada kan? Ada yang sakitnya berat banget. Umpamanya kanker. Dia tidak merasa berat. Dia masih bisa melayani. Dia masih bisa jadi relawan. Ada kan? Nah, tergantung
cara berpikir kita, pola berpikir kita menghadapi masalah yang ada di depan kita ini. Semua kita sikapi dengan bagaimana? Ya yang tadi itu, terima. Bisa nggak kita terima? Kalau kita bisa terima, ya, kanyen co, huan si so. Kanyen itu ikhlas, ya, ikhlas bekerja, ikhlas menghadapi. Huan si itu sukacita. So, kanso, menerima, merasakan. Oke, semua kesulitan yang ada di dunia ini tidak ada yang bisa mengganggu kita. Setuju? Kanyen zhou huan xi shou. Setuju enggak? Maka kita harus selalu berpikiran positif seperti itu. Ya. Pertama-tama kita jangan menolak dulu. Biasa kita selalu menolak kan? Betul enggak? Nah, itu salah itu. Ya. Ajaran Buddha selalu mengajarkan kita harus tulus ikhlas. Apapun ada di hadapan kita, semua hasil buah karma kita. Ya. Kita terima. Kita jangan menolak dulu. Kalau kita bisa menerima, sembuhnya udah separuh itu. Kalau kita tidak menerima, sakitnya tambah separuh itu. Ya. Nah, maka saudara-saudari semua, ya, ini mudah-mudi lebih banyak, ya. Pertama-tama, kalau kita mau jadi orang sukses, ya, harus jadilah orang yang zi-en, pao-en, mengenal budi. Terutama budi siapa? Orang tua kita. Ya. Orang tua kita itu jasanya besar sekali. Ada orang bilang orang tua saya nggak baik. Bagaimana ya? Orang yang melahirkan kita boleh nggak bercerita kejelekannya di depan orang? Boleh nggak? Tidak boleh. Walaupun orang ini pernah menyakiti hati kita, ya, karena kita harus ingat siapa yang melahirkan kita, mendidik kita, sekolahkan kita. Nah, itu jasanya tidak bisa kita balas. Kalau mereka buat salah, kita pun harus ampuni, ya. Jadi kebanyakan masalah terjadi hanya karena apa? Memiliki sifat yang berbeda, yang tadi itu percecokan, perselisihan paham, ya. Jadi kita hadapi, terima, atasi, dan lepaskan semua pikiran yang negatif. Selain itu kita juga harus mempunyai etika dan sikap ucapan yang sopan santun. Nah ini sering kita lalai ini, ya. Ini Suhu juga belajar karena kita orang Sumatera, orang Riau, kalau ngomong suaranya agak besar sedikit, tuasnya tuasnya ya. Jadi selalu dianggap ini botak celang, gak sekolah punya orang, gak punya sopan santun kalau ngomong, di bawah ngomong, di atas juga bisa dengar itu ya. Jadi jadi ini mau belajar ngomong yang sopan, ya, suara yang gede-gede, ya. Wah, ini satu pelajaran, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa disayangi orang, ya. Nah, menghargai budi besar orang tua, jasa kebaikan orang lain. Dan itu adalah harga mati, tidak bisa ditawar lagi. Menghargai budi besar orang tua dan jasa kebaikan orang lain adalah harga mati. Nah itu yang kita ingat ya, menumbuhkan rasa bersyukur dan belajar tidak mengeluh. Wah,
adalah sikap yang apa? Mandiri. Kita mau nggak jadi anak yang mandiri? Orang yang mandiri baru bisa sukses. Ya, saya masih ingat dulu umur 7 tahun sudah pisah dengan orang tua. Karena tempat kita terpencil di kampung, gak ada sekolah. Kita harus dikirim ke kota namanya Bagan Siapi Api. Sekolah di sana. Tidak hidup bersama orang tua, hidup sama nenek. Ya, nenek pun kadang keluar entah kemana. Jadi dari kecil kita udah mandiri, ya, maka kita tidak suka mengeluh. Nah, itu sudah itu keberuntungan kita. Dari kecil sudah punya kondisi yang seperti itu. Mau mengeluh sama siapa? Orang tua gak ada di samping kita, ya kan? Semua harus kita terima, ya. Nah, ini kalau saya lihat ini anak-anak yang bukan anak-anak ini, saya harus cempu sapa gimana ya? Mudah-mudi ini ya. Dapat kuliah, sekolah yang enak ya. Dan semua fasilitas terpenuhi. Ya. Tidak pantas untuk mengeluh lagi, ya. Jangan mengeluh lagi. Kalau bisa kita pikir, apa yang bisa kita buat untuk orang tua kita? Ya. Jadi menuntut diri untuk menghormati semua orang. Karena apa? Karena kita hidup berbangsa dan bernegara. Jadi tanpa membedakan apa? Ras, agama. Itu merupakan etika hidup kita berbangsa. Ya, itu ingat. Melapangkan hati untuk memaafkan, mengikhlaskan kesalahan diri sendiri ya dan orang lain. Kita kan selalu bilang saya bertobat ya. Saya buat salah, saya bertobat. Bertobat itu, pertobatan yang benar adalah apa? Tidak mengulangi kesalahan yang sama dan ikhlaskan. Jangan diingat-ingat lagi. Karena ingatan itu akan mengganggu ketenangan batin kita. Jadi pertobatan itu sebenarnya sekali saja sudah cukup. Bertobat saya tidak akan mengulangi lagi, udah beres. Jangan ngomong lagi, besok ngomong lagi. Kapan beresnya itu hutangnya nggak beres-beres, betul nggak? Jadi kita bertobat benar-benar dengan tulus. Aduh saya menyesal, saya tidak akan mengulangi lagi. Udah beres ya, hidup di saat kini. Nah itu pertobatan yang tulus, yang benar. Membangkitkan hati bodi. Hati bodi itu hati yang sadar ingin semua makhluk hidup berbahagia. Untuk apa? Mencintai kebahagiaan semua makhluk adalah sifat luhur seorang praktisi. Kita ke wihara kan untuk melatih diri kan. Nah, kita harus bangkitkan hati bodi untuk apa? Mencintai semua makhluk. Karena kita hidup tidak bisa sendiri, saling membutuhkan satu sama lain. Kebutuhan yang paling mendasar ya, mungkin jarang kita sadari itu apa. Yang paling mendasar itu kebutuhan kita itu apa? Napas. Betul nggak? Bernapas membutuhkan udara yang segar nggak? Kita mendapatkan udara yang segar, apakah kita bisa menciptakan sendiri? Tidak bisa. Semua adalah dukungan dari siapa? Dari semua orang dan alam semesta. Pantas gak kita bersyukur dan berterima kasih? Nah itu selalu kita renungkan ya. Dan satu lagi yang tidak boleh dilupakan adalah jasa para leluhur. Tanpa mereka tidak mungkin ada kita. Tidak mungkin ada orang tua. Tidak ada orang tua, mana mungkin ada kita. Betul enggak? Nah, itu yang selalu diingat ya untuk mengubah buah karma.
Jadi bersyukur, mengingat, berterima kasih kepada kebaikan orang lain, terutama kebaikan orang tua, guru, negeri kita juga, agama juga, leluhur dan seluruh alam semesta. Itu merupakan pelimpahan jasa yang kita buat setiap hari. Kalau kita ada berbuat kebajikan, jangan lupakan mereka. Nah, itu dapat mengubah karma baik. Merubah karma buruk, buah karma yang tidak baik. Ya, itu menurut cara suhu. Ya, tapi kalau kalian saya nggak tahu. Ya, jadi cara efektif ini mengubah buah karma, meringankan akibat karma adalah dengan melafalkan tadi nama Buddha. Hadapi sesudah lepaskan semuanya masalah kita, ya kita kan hidup kekinian, tidak kita sudah selesai masalah kita, bisa kita hadapi, ya. Umpamanya kita punya masalah apa? Tadi saya sama Suhu Sian An, ya. Sudah saya selesaikan, saya cari solusinya yang terbaik, harus saya lepaskan. Tidak bertengkar lagi dan kita hidup baik-baik saja. Gitu. Lalu kita jangan lupa melafal nama Buddha. Ketika pikiran kita berfokus pada ajaran Buddha, senantiasa ingat mendaraskan nama Buddha, ya, secara otomatis akan membuat pikiran dan batin kita menjadi positif. Setuju nggak? Coba baca. Tadi udah baca banyak kan? Biasakan, karena apa? Pikiran kita suka terbang, melayang, ya, kemana-mana. Yang tidak perlu dipikir pun dipikir, ya. Nah, maka kita harus ingat Omitofo, Omitofo. Namun timbul pertanyaan misalnya dalam 1 jam, ya, apakah pelafalan Buddha hanya sebatas 5 menit saja? Cukup nggak? Cukup nggak? Sedangkan 55 menit pergi memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Cukup nggak 5 menit? Tidak cukup. Menurut saya 24 jam selalu ingat, ya. Oh nggak bisa saya jadi nggak bisa kerja dong, gitu kan. Bukan seperti itu. Kalau bisa sesering mungkin kita ingat, jalan ingat Buddha enggak? Duduk kita ingat Buddha enggak? Berbicara kita ingat Buddha enggak? Maksud saya berbicara dengan hati cinta kasih, bersikap dengan hati Buddha, seperti itu. Bukan melafal Amitofo, Amitofo terus kita lupa bekerja. Ya bukan seperti itu. Maksud Suhu, ingat semangatnya, ingat ajarannya. Ya, sesering kita ingat, sesering kita berucapan dengan penuh cinta kasih, perhatian. Ya. Dan itu sebanyak mungkin, ya. Jadi kita ingat. Karena kalau kita tidak ingat, kita gampang apa? Ya tentulah kalau kita tidak ingat cinta kasih, tentu kita menjadi apa? Suka egonya timbul, kesombongan timbul, ya kan? Terus kita suka emosi, suka marah. Kenapa? Karena kita sudah lupa. Ada orang bilang begini, saya nggak lupa, saya selalu ingat loh. Ingat kok marah, ingat kok emosi. Pasti kamu lupa itu. Dia nggak ngaku itu. Saya sering ke wihara. Loh, sering ke wihara seminggu cuma sekali. Ya kan? Kita kan harus praktekkan, ya. Jadi ajaran Buddha itu ada di mana? Ada di kehidupan, ya. Jadi kita mengapa, ya? Karena pikiran negatif ini akan menimbulkan rintangan karma. Ingat, pikiran negatif bisa menimbulkan
rintangan karma. Karena apa? Karena kita ingin menciptakan energi, menciptakan kondisi yang baik supaya karma baik kita berbuah. Tetapi kalau kita sering berpikiran negatif, ya, sifat ego kita tidak dirubah, maka yang timbul itu apa? Karma buruk yang berbuah. Seperti itu, karena kita frekuensinya sama dengan karma buruk itu. Ya, jadi ini sangat penting, ya. Kenapa pikiran negatif bisa menimbulkan rintangan karma di sini? Jadi semua karma, karena semua karma terwujud dari pikiran, lalu merubahnya, hindari pola berpikir yang negatif, ya. Karena semua timbul dari pikiran, kita rubah dari pikiran juga, ya. Nah, ujung-ujungnya adalah pikiran, ya. Karena pikiran ini pelopor, ya. Nah, tetapi kebiasaan berpikir negatif sudah mengakar di pikiran. Bagaimana cara mengubahnya? Banyak merenung ajaran Buddha, banyak melafal, ya, mendaraskan nama Buddha. Itu akan membantu. Karena kita setiap orang ya sifatnya beda. Ada orang yang suka ingat yang negatif. Itu kebiasaan. Apa yang ditimbulkan oleh ucapannya selalu yang negatif. Dia sendiri juga tidak berdaya. Kenapa pola berpikirnya seperti itu? Ya. Nah, maka kita harus apa? Harus latih. Namanya melatih diri. Tidak bisa dalam 1 menit sudah oke, ya. Jadi mengingat kebaikan, ya, muncul pola berpikir yang positif. Nah, ini ada satu cerita terakhir, ya. Saya tutup dengan cerita ini. Bagus sekali, ya. Ini ada seorang anak namanya Vincent, ya. Anak ini luar biasa. Terdorong oleh rasa kasih sayang terhadap bumi. Vincent mulai bervegetarian sejak kelas 5 SD. Saat berumur 10 tahun. Sekarang Vincent sudah kuliah. Tadinya kuliah di Pinus, ya. Sekarang udah di Congko. Dan saat ini dia masih vegetarian. Bukan vegetarian, vegan. Yang lebih menarik lagi, ya, saat dia umur 17 tahun, di akhir tahun 2023, tahun yang lalu, ya. Nah, Vincent berkesempatan mengikuti acara di Tzu Camp, ya. Camp ini acara Tzu yang di Taiwan. Sebagai sesama orang Bagan Siapi Api, ya, dia juga anak Bagan Siapi Api. Kita tuh bangga sekali mempunyai anak seperti ini, ya. Jadi semua remaja dari berbagai belahan bumi mengikuti acara camp ini di Hualien Tzu, ya. Jadi mereka harus apa? Menanggung biaya sendiri. Dia tidak meminta uang kepada orang tua loh, pakai uang sakunya, pakai uang simpanan tabungannya sendiri beli tiket. Jadi jeripaya dirinya sendiri. Nah, terus satu lagi yang lebih kita kagum, selama berada di camp itu, mereka wajib apa? Menaati semua aturan termasuk tata krama. Bangun harus jam 3, ya. Harus subuh dan semua dilakukan dengan niat tulus tanpa ada paksaan.
hal ini adalah hal yang terpuji enggak? Terpuji sekali. Makanya cerita dia itu saya sering bawa kemana-mana, ya. Saya cerita ini. Remaja, ya, yang bisa berpikiran seperti itu sangat langka. Kita pikir aja umur kita sudah berapa. Kita masih memikirkan apa. Nah itu kita cocokkan dengan anak ini. Pikiran kita kalau tidak mengeluh apa? Kalau tidak mengeluh apa? Menyalahkan. Ya. Tapi anak ini dari umur 10 tahun dia sudah bisa pikir bagaimana menyelamatkan bumi. Dia ditanya, ya mau dengar enggak? Ada videonya ini. Tapi saya dengan suara dia waktu diwawancara umur 10. Ya, saya buka ya pakai mic ya. Kalian cuma dengar aja. Saya sekolah kelas 5. Umur 10. Jadi saya tadi ikut acara tentang bulan 7. Lalu tadi waktu ada satu yang nanya, setelah mau vegetarian kamu ada tunjuk tangan? Iya. Kenapa? Karena saya mau melindungi rumah kita yang bernama bumi, dan bumi adalah rumah kita. Makanya kita harus melindungi bumi. Dengan cara apa kamu melindungi? Dengan cara bervegetarian dan tidak membeli botol aqua, tetapi saya membawa botol saya sendiri dari rumah. Jadi mulai sekarang kamu mau vegetarian? Betul. Sampai kapan? Sampai habis lah yang penting. Setiap hari. Iya. Enggak, besok. Mulai besok? Iya, besok. Ini masih boleh makan nanti pulang? Ya mungkin mulai hari ini. Ya. Papa mama? Setuju. Nah, dia ditanya mulai kapan mau vegetarian. Tadi dia masih ragu mau mulai kapan. Terus dia bilang mulai hari ini. Tadinya bilang mulai besok aja mulai vegetarian. Terus dia pikir-pikir lagi, mungkin hari ini saya mulai gitu loh. Dari hari ini dia mulai sampai sekarang. Kuliah di Congko. Dia ambil jurusan Mandarin. Hebat sekali anak ini, masih ada ya. Kalau dia pulang ya, dia di sana masih ikut acara suci. Anak muda-mudi sana ya. Itulah luar biasa. Anak 10 tahun sudah bisa memikirkan bagaimana menyelamatkan bumi kita dengan cara bervegetarian atau vegan dan membawa botol sendiri, tidak memakai botol aqua, beli, buang, karena botol aqua kebanyakan dibuang bisa menyebabkan apa? Sampah. Sampah ini tidak bisa ramah lingkungan kalau plastik ya. Nah, maka dia sampai sekarang itu udah berapa tahun masih tekadnya masih kuat ya. Nah, anak seperti ini apakah kita nggak bangga? Apakah kita nggak bahagia melihat anak seperti ini? Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan sharingnya ya. Waktunya sudah cukup jam 11:30 ya. Ya, mudah-mudahan sharing saya dapat bermanfaat bagi semua dan semoga kita hidup sehat ya. Berpikiran positif, maju dalam dharma dan berbahagia selalu dalam bimbingan
Buddha, Dharma, dan Sangha. Sadu, sadu, sadu. Ya, oke. Terima kasih Suhu Badra Sukita.